Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu guru hebat. Salam sehat dan semangat untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ali Mustafa. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dan sehari-hari saya mengajar di SMP Islam Al Azhar 13 Surabaya. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata pada modul 1.2 tentang melakukan proses pengembangan diri untuk menguatkan nilai-nilai dan peran sebagai seorang guru penggerak. Saya akan awali dengan mengingat kembali rencana pengembangan yang saya tuliskan pada refleksi 4P. Dalam refleksi tersebut saya menuliskan dua program, di mana yang pertama adalah Student Project Gallery atau SPG, dan yang kedua adalah Student Led Conference atau SLC. Saya akan sedikit cerita terlebih dahulu bagaimana kedua program ini kemudian muncul. Jadi saat ada tugas aksi nyata, di mana dalam tugas itu kita diminta untuk membuat rencana pengembangan yang berkaitan dengan peningkatan nilai-nilai dan juga peran sebagai seorang guru penggerak. Saat itu juga di sekolah saya sedang melakukan PAT, penilaian akhir tahun. Sehingga memang tidak ada pembelajaran. Setelah PAT tentu saja ada kegiatan-kegiatan seperti misalnya remedial dan kegiatan-kegiatan lain yang ujung-ujungnya adalah penerimaan rapor. Dari situ saya berpikir apa ya kegiatan yang bisa saya susun dalam rangka menguatkan nilai-nilai saya sebagai seorang guru penggerak. Selanjutnya saya berkoordinasi, berdiskusi dengan rekan-rekan guru dan juga pimpinan. Akhirnya dimunculkanlah dua kegiatan ini, di mana dua kegiatan ini itu merupakan kegiatan selingan. Baik itu ketika penerimaan rapor semester maupun ketika penerimaan rapor tengah semester. Nah, yang sudah berjalan saat ini, yang saya laporkan itu akan banyak berfokus pada Student Project Gallery karena memang ini dilaksanakan berbarengan dengan penerimaan rapor akhir semester. Wujud kegiatannya merupakan pameran karya, baik itu karya-karya yang bersifat fisik maupun non-fisik atau digital. Dan karya-karya itu merupakan karya-karya yang sudah dikreasikan oleh anak-anak selama proses pembelajaran satu semester kemarin. Adapun untuk Student Led Conference, ini akan diselenggarakan berbarengan dengan penerimaan rapor tengah semester, di mana kegiatan ini merupakan wadah bagi murid untuk menunjukkan tanggung jawab dan juga refleksi apa yang perlu dibenarkan, apa yang perlu dikuatkan, apa juga yang perlu diperbaiki dari seorang murid itu yang kemudian dilaporkan kepada orang tuanya. Jadi dalam proses SLC ini, murid sendirilah yang akan memaparkan kekuatan dan juga hal-hal yang perlu dikuatkan lagi pada diri mereka langsung kepada orang tuanya. Konsepnya seperti itu. Baik, selanjutnya peran guru penggerak yang relevan dengan kedua kegiatan ini yaitu menurut saya adalah sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Karena kegiatan SPG dan juga SLC ini dilakukan dalam rangka proses perbaikan pembelajaran ke depannya atau merupakan suatu bentuk refleksi agar proses pembelajaran ke depan itu menjadi semakin membaik lagi. Kemudian peran yang juga relevan dari kegiatan ini yaitu sebagai seorang pendorong kolaborasi karena memang kegiatan ini tidak akan bisa berjalan jika tidak ada kolaborasi yang baik itu dengan sesama rekan guru maupun dengan orang tua, pimpinan, dan juga beberapa stakeholder yang lainnya. Selanjutnya, tentang mewujudkan kepemimpinan murid. Karena memang anak-anak itu dilatih untuk menumbuhkan kepercayaan diri mereka langsung kepada orang tuanya. Saya berpikir bahwa setiap dari mereka itu pasti adalah calon pemimpin. Minimal bagi diri mereka. Nah, ini sebagai bentuk upaya menumbuhkan nilai-nilai kepemimpinan yang ada pada diri mereka. Jadi mereka secara sendiri maupun secara klasikal itu diminta untuk menunjukkan karya-karya mereka dan juga menyampaikan apa yang menjadi kekuatan dan juga hal-hal yang perlu dikuatkan dari diri mereka langsung kepada orang tua. Adapun nilai-nilai guru penggerak yang
akan dikuatkan dalam dua program ini. Yang pertama adalah keberpihakan kepada murid, karena memang kegiatan SLC dan juga SPG ini merupakan kegiatan yang dari murid, oleh murid, dan untuk murid. Begitu. Mulai dari persiapannya itu dilakukan oleh murid, kemudian ujung-ujungnya juga nanti untuk perbaikan kualitas pembelajaran yang diterima oleh murid, seperti itu. Yang kedua adalah nilai kemandirian dan kolaboratif, karena ini tidak akan muncul, kegiatan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik jika tidak ada motivasi internal pada diri seorang guru penggerak dan juga tidak ada kolaborasi yang baik. Entah itu dengan sesama rekan guru, dengan pimpinan, dengan orang tua, dan juga dengan stakeholder yang lain. Kemudian yang ketiga, inovatif. Kegiatan SLC dan juga SPG ini adalah gagasan baru menurut saya di sekolah saya, karena ini merupakan kegiatan yang berbarengan dengan penerimaan rapor. Selama ini penerimaan rapor itu menjadi sesuatu yang mungkin bagi diri murid itu sesuatu yang menegangkan. Nah, oleh karena itu kita akan buat sedemikian rupa sehingga penerimaan rapor itu menjadi sesuatu yang juga menyenangkan dan edukatif, seperti itu. Jadi menurut saya ini mengandung nilai inovatif. Dan yang keempat adalah reflektif. Tentu saja kegiatan Student Project Gallery dan juga Student Led Conference, salah satu tujuannya adalah untuk perbaikan kualitas pembelajaran ke depannya. Jadi ini terutama untuk kita sebagai seorang guru menjadi bahan refleksi agar kualitas pembelajaran ke depan semakin membaik. Nah, berikut ini akan saya tampilkan bagaimana proses dokumentasi ya yang ada pada Student Project Gallery, karena memang ini yang sudah berjalan berbarengan dengan penerimaan rapor akhir semester genap pada tanggal 15 Juni 2023. Ya, ini proses ya, yang melibatkan murid. Yang pertama terlihat bagaimana murid itu bergantian menata proyek-proyek mereka. Nah, ini terlihat dalam layar ada komik, di mana komik ini disusun oleh murid sendiri, khususnya untuk kelas 8, dan juga ini telenan. Telenan ini diberikan motif geometri. Ini merupakan produk dari kelas 7, seperti itu. Kenapa dalam pemasangannya itu bergantian? Karena memang saat mereka mulai menata, saat itu juga mereka mengikuti pengarahan untuk pembuatan portofolio digital menggunakan Google Sites, seperti itu. Jadi secara klasikal, bukan klasikal lagi ya, dua angkatan ini dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian dikasih pengarahan bagaimana mereka menyusun suatu portofolio digital menggunakan Google Sites. Nah, saat kegiatan itu berjalan, maka secara bergantian mereka dipanggil untuk menata karya mereka di lantai 1, seperti itu. Jadi lengkap, ada karya yang berbentuk fisik, ya, ada lukisan, ada telenan yang dikasih motif geometri, kemudian ada poster. Poster ini banyak sekali, ada poster berkaitan sama agama, bahasa Indonesia, kemudian ada komik dan seterusnya. Itu semuanya dipamerkan saat penilaian akhir semester kemarin. Nah, di foto yang ada di sini, ini terlihat bagaimana seorang murid yang mengantarkan orang tuanya melihat karya hasil mereka. Nah, ini yang kelas 8 ya. Kelas 8 ini karyanya berupa komik seperti itu. Nah, setelah selesai baru kemudian mereka foto bareng. Nah, ini foto yang menunjukkan mereka sudah selesai rapotan, juga sekaligus sudah selesai melihat karya-karya dari anak-anak, seperti itu. Nah, ini juga merupakan dokumentasi Student Project Gallery kemarin. Terlihat antusiasme mereka begitu ceria, begitu menyenangkan, dan mudah-mudahan kegiatan ini akan bertahan dan juga semakin membaik untuk kedepannya. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga bahwa selain ada produk ataupun ya produk yang bersifat fisik, ada juga produk yang bersifat non fisik atau digital.
di mana produk-produk ini berupa video, kemudian ada games, ada poster digital, dan seterusnya. Itu semuanya dikumpulkan menjadi satu wadah menggunakan platform Google Sites. Nah, seperti apa penampakannya? Ini saya ambil salah satu sampel dari Google Sites terbaik di kelas 8, seperti ini. Nah, ini milik dari Karesa Zia Hendarin. Jadi bagaimana supaya Google Sites ini bisa dilihat oleh orang tua? Kita berikan barcode seperti ini. Nah, barcode ini berisi link dari portofolio digital masing-masing murid. Nah, kemudian barcode-nya di-scan, lalu di-scan itu akan mengarahkan untuk melihat portofolio digital di masing-masing anak. Ini meliputi beberapa hal seperti misalnya profil awal gitu ya, terus kemudian ditunjukkan bagaimana project-projectnya ini semua mapel ya, ada bahasa Indonesia, ada ICT dan seterusnya. Ini semuanya dilakukan oleh murid. Dan ke depan portofolio digital ini rencananya akan kita gunakan tidak hanya dalam rangka student project gallery ya, tapi juga untuk portofolio semua jenjang kelas. Jadi mulai dari kelas 7, 8, dan 9 itu mereka akan pakai ini. Sehingga di kelas 9 nanti itu portofolionya itu sudah sangat-sangat lengkap. Begitu. Baik, dan bagaimana tanggapan perwakilan murid dan juga perwakilan orang tua murid terhadap adanya kegiatan ini? Kita sama-sama simak melalui video berikut. Selamat pagi Ibu dan Alif. Pertama boleh perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Alif Hadis dari kelas 8A. Ya, dengan Ibu? Saya Ibu Galuh, ibunya Alif. Oke, menurut Ibu Galuh dan Alif nih, kira-kira dengan diadakannya kegiatan seperti ini, menurut Ibu Galuh pesan dan kesannya kira-kira apa ya? Yang pasti ini bentuk pembelajaran yang sangat kreatif, terus juga anak-anak jadi lebih mandiri. Buat saya ini jadi pengalaman baru juga ya, baik buat orang tua, parentsnya juga anaknya. Saya sendiri jadi belajar gitu teknik-teknik ngedit, terus kayak gitu bagaimana si kakak itu waktu itu berproses di Canva dan lain sebagainya terkait dengan kemampuan skillnya di bidang digital ya dan IT. Jadi sama-sama belajar, eksplorasi. Pengalaman yang luar biasa, dia juga jadi bisa lebih kreatif lagi, yang pasti begitu. Dan ini juga temanya juga yang isunya juga yang isu-isu yang memang sedang terjadi ya, jadi memang up to date begitu, sehingga anak-anak ini dilatih untuk berpikir selain kreatif juga kritis gitu, seperti itu. Baik, kalau dari Alif sendiri, menurut Alif gimana? Ada nggak pesan kesannya kira-kira dengan ya perasaan ketika bikin proyeknya ini gimana? Perasaan saya sih lumayan ruwet ya. Iya, karena ya buat ngeditnya terus satu-satu bikin kotak-kotak. Iya, tapi kalau udah selesai gimana? Selesai ya mana bagus Bu. Happy kan ya? Gitu. Oke, karena bisa menunjukkan karyanya ke mama kayak gitu. Latihan lebih sabar. Betul. Iya, kemudian kira-kira nih Bu, apakah ada masukan yang perlu diperbaiki dari kegiatan ini ataukah saran-saran mungkin? Iya, yang pasti kegiatan ini menurut saya harus dipertahankan. Mungkin konsepnya juga bisa lebih dikembangkan sehingga anak-anak bisa lebih eksplorasi ide-ide, juga bisa mengembangkan minat bakatnya. Menurut saya sih seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Alif sudah bersedia untuk diwawancara hari ini. Assalamualaikum. Oke, selamat pagi Ibu dan Alif. Pertama boleh perkenalan terlebih dahulu. Untuk kegiatan dan proyek dari Ya, dengan Ibu? wali murid yang juga sekaligus menjadi koordinator kelas. Oke, menurut Ibu Galuh dan Alhamdulillah, kita sudah terima lapornya anak-anak ya. Oke, alhamdulillah. Bagaimana hasilnya Bu? Alhamdulillah memuaskan ya Pak. Semoga ilmu yang dapat semester ini memberikan manfaat dan memberikan keuntungan. Amin. Oke, Amin. di momen rapotan ini sudah kami mengadakan kegiatan student project gallery. Mungkin sudah lihat tadi Bu? Oke, sampun. Oke.
Baik, singkat saja Bunda, mohon kami diberikan pesan dan kesannya sekaligus masukan untuk kami ke depannya untuk kegiatan ini. Alhamdulillah ya Pak, dengan adanya proyek ini itu mengajarkan anak-anak untuk lebih bagus lagi dalam teamwork. Mereka membagi apa yang harus dikerjakan oleh masing-masing tim. Jadi mereka juga belajar manajemen waktu di samping mereka harus berbagi juga dengan mengerjakan kegiatan sekolah yang lainnya berbarengan dengan ada yang ikut OSIS dan sebagainya. Jadi saya sangat salut anak-anak ini di tengah semua kesibukannya masing-masing yang tidak sama, tapi akhirnya mereka dapat mengerjakan suatu karya yang inovatif. Bahkan waktu itu saya membantu mengantar anak-anak untuk ke percetakan, sampai yang orang percetakannya itu aja bilang, Bu, ini tugasnya anak SMA atau kuliah. Terus saya bilang, bukan Mas, ini tuh tugasnya anak-anak SMP. Sampai yang tugasnya, Masya Allah Bu, ini SMP kok sudah seperti ini ya, gitu. Maksudnya saya dulu tuh nggak bisa ngapa-ngapain loh Bu, kok yang sekarang ini sudah bisa mengerjakan karya sebagus ini ya. Terus saya bilang alhamdulillah, ini salah satu kegiatan yang inovatif yang baru kali ini dibikin ya Pak ya untuk anak-anak. Jadi anak-anak ini bisa meningkatkan kreativitas mereka, terus menggali lagi yang tadinya kita nggak tahu kan, kalau mereka ternyata juga punya bakat yang lain untuk membuat komik. Jadi saya berharap kedepannya mungkin bisa dibikin seperti ini lagi, karena di dalam situ itu ada banyak aspek yang harus bisa kita gali ya Pak. Kreativitas yang selain kreativitas yang terpendam, terus manajemen waktu di tengah mereka kesibukan masing-masing anak, terus ya itu teamworknya itu lagi gitu. Jadi Bismillah, dengan adanya ini bisa menjadikan menambah anak-anak ya Pak, untuk memotivasi anak-anak, terus menambah ilmu lagi, menambah ilmu lagi ke depannya. Jadi anak-anak ada bekal bagaimana ke depannya mereka akan, kan nanti anak-anak ini ke depannya ke SMA yang lebih tinggi, di SMA yang diharapkan mereka sudah punya bekal untuk bekerja sama dalam tim, membagi waktu, terus yang paling penting itu akhirnya mereka juga bisa menghargai satu sama lainnya. Menghargai kalau temannya yang ini nggak bisa, oke, dihandle, saling melengkapi lah anak-anak ini. Lalu kedepannya mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi ya Pak, lebih bagus lagi, karena ini tonggakan awal, pijakan awal anak-anak untuk bisa bersosialisasi, belajar teamwork di kedepannya. Amin. Semoga jadi ilmu yang berkah, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat sekitarnya. Amin. Terima kasih kepada SMP Al Azhar 13 yang sudah memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak, yang selalu mengupayakan untuk kebaikan anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Bunda Amin, atas sama-sama. keputusannya, mudah-mudahan bisa menjadikan kami lebih baik. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bunda sudah. Ya baik, jujur Bapak Ibu, saya mendengar testimoni, pesan-pesan dan juga pesan dari orang tua murid ini hanya dua dari sekian banyak manfaat gitu. Itu saya juga merasa di momen rapotan ini karena ada beberapa poin tadi yang sempat beliau sampaikan, ada teamwork, mungkin sudah lihat manajemen, Nggih, sampun. time management, ada inovatif kreatif, ada bakat-bakat yang selama ini bahkan orang tua saja tidak tahu ternyata anak saya itu punya bakat tersenjang seperti Alhamdulillah ini. ya Pak, Terus kemudian bagaimana saling menghargai satu sama dengan lain. adanya proyek ini Itu semuanya mengajarkan ternyata anak-anak untuk diajarkan, lebih dilatihkan, bagus dibiasakan lagi di dalam sekolah. teamwork. Mereka membagi Yang mana ini bukan hanya bekal untuk apa yang harus SMA, dikerjakan juga oleh bekal masing-masing mencapai tim. suatu kebahagiaan dan keselamatan. Jadi dalam mereka juga hidup belajar anak. manajemen waktu. Mungkin saya sebagai guru di IPA samping mereka paham betul bahwa harus berbagi juga materi yang dengan saya sampaikan di kelas mengerjakan itu kegiatan bisa jadi sekolah tidak yang akan lainnya berguna berbarengan nanti dengan misalnya ada yang mereka ikut menjadi OSIS seorang dan imam sebagainya.
Jadi saya Tapi sangat aspek-aspek salut anak-anak seperti ini dengan teamwork, semua time kesibukannya management, masing-masing yang inovatif, tidak kreatif, sama, tapi akhirnya kemudian menghargai mereka satu dapat sama lain itu mengerjakan suatu karya sampai yang kapanpun pasti akan mereka gunakan. inovatif. Mau Bahkan seperti waktu itu apapun saya profesinya mereka itu membantu pasti mereka mengatur akan anak-anak untuk perlu yang percetakan, namanya sampai orang kolaborasi, percetakannya itu aja bilang, Bu, ini tugasnya anak SMA tak atau Inilah yang kuliah. menjadi Terus saya bilang, pelajaran bukan dari Mas, saya ini tuh pribadi tugasnya di, anak-anak SMP. dalam kelas itu Sampai yang jelas, seyogyanya Masya bukan Allah hanya Bu, ini berorientasi SMP dalam kok penuntasan sudah suatu seperti materi, ini tapi ya, juga gitu. Maksudnya kita harus saya dulu tuh nggak bisa mengajarkan ngapa-ngapain loh Bu, kok pada yang sekarang ini anak sudah melalui materi-materi. bisa mengerjakan karya sebagus Ya, ini. seperti Jadi itu, saya bilang alhamdulillah aksi ini nyata yang salah sudah saya satu lakukan kegiatan tentang yang student inovatif project KPI. yang baru kali Memang ini yang student live conference ini dibikin ya Pak belum, ya untuk karena akan anak-anak. dilaksanakan Jadi di anak-anak ini bisa penerimaan rapor tengah meningkatkan semester kreativitas mereka, depan atau terus tahun menggali depan. lagi yang tadinya kita nggak Baik, tahu kan itu kalau mereka saja. ternyata Mudah-mudahan memberikan sedikit manfaat untuk kita semuanya. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!